Baik, pada materi yang pertama, yaitu ada definisi garis singgung. Apa sih definisi garis singgung itu? Nah, jadi garis singgung lingkaran didefinisikan sebagai garis lurus yang menyentuh atau memotong lingkaran hanya pada satu titik. Garis singgung adalah garis yang tidak pernah memasuki bagian dalam lingkaran. Gambar berikut menunjukkan lingkaran dengan titik P. Garis singgung L yang melalui titik P telah digambar. Nah, kita perhatikan sama-sama gambarnya. Selanjutnya, garis singgung memiliki sifat penting. Yang pertama ada garis singgung hanya menyentuh kurva di satu titik. Yang kedua, garis singgung adalah garis yang tidak pernah memasuki bagian dalam lingkaran. Yang ketiga, garis singgung menyinggung jari-jari lingkaran di titik singgung pada sudut siku-siku. Nah, teorema jari-jari garis singgung yaitu garis singgung di sembarang titik lingkaran tegak lurus terhadap jari-jari yang melalui titik singgung diberikan garis singgung PL ke lingkaran S dengan pusat lingkaran O dan titik singgungnya adalah A untuk membuktikan OA tegak lurus terhadap garis singgung PL. Kita perhatikan gambarnya. Nah, pembuktiannya titik P terletak di luar lingkaran. Saat menghubungkan PO, kita memperoleh bahwa PO lebih dari OA jari-jari lingkaran. Kondisi ini akan berlaku untuk setiap titik pada garis PL, kecuali titik A. PO lebih dari OA membuktikan bahwa OA merupakan jarak terpendek dari semua jarak titik O ke titik lain pada PL. Oleh karena itu terbukti OA tegak lurus terhadap PL. Selanjutnya, teorema dua garis singgung. Misalkan, dua garis singgung ditarik ke sebuah lingkaran dari titik luar C. Biarkan titik-titik singgungnya adalah A dan B, seperti pada gambar berikut. Nah, teorema ini menyatakan 1. Panjang kedua garis singgung ini akan sama, yaitu CA sama dengan CB. Yang kedua, garis singgung tersebut akan membentuk sudut yang sama di pusat, yaitu sudut COA sama dengan sudut COB. Dan yang ketiga, sudut antara garis singgung akan dibagi dua oleh garis yang menghubungkan titik luar dan pusat, yaitu sudut ACO sama dengan sudut BCO. Nah, pembuktiannya, ketiga bagian akan terbukti jika kita menunjukkan bahwa segitiga CAO kongruen dengan segitiga CBO. Dengan membandingkan kedua segitiga tersebut, kita dapat melihat bahwa OA sama dengan OB atau jari-jari lingkaran yang sama. OC sama dengan OC atau sisi yang sama. Sudut OAC sama dengan sudut OBC sama dengan 90 derajat atau disebut dengan garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari di titik singgung. Dan berdasarkan kriteria RHS, segitiga CAO kongruen dengan segitiga CBO. Setelah kita membahas definisi garis singgung, selanjutnya kita akan membahas mengenai garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Garis yang menyinggung kedua lingkaran di sisi dalam. Garis ini berada di antara kedua lingkaran, sehingga membuat titik singgungnya terletak di sisi dalam masing-masing lingkaran. Ciri-ciri garis singgung persekutuan dalam yaitu yang pertama, letak garis berada di antara dua lingkaran. Yang kedua, lingkaran bersinggungan di sisi dalam garis. Dan yang ketiga, panjang garis singgung persekutuan dalam dihitung berdasarkan jarak pusat kedua lingkaran dan selisih jari-jari keduanya. Nah, ini merupakan gambar garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Mari kita simak sama-sama. Setelah kita perhatikan gambarnya, maka kita akan mengetahui bahwa AB garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yang berpusat di P dan Q. R sama dengan AP sama dengan jari-jari lingkaran yang berpusat di P atau lingkaran pertama. Nah, R kecil sama dengan BQ sama dengan
jari-jari lingkaran yang berpusat di Q atau lingkaran kedua. Selanjutnya, D sama dengan panjang garis singgung persekutuan dalam AB. K, jarak antara kedua titik pusat P dan Q. SQ sama dengan translasi dari AB. Panjang AB sama dengan SQ sama dengan D. Panjang PS sama dengan PA ditambah AS sama dengan PA ditambah BQ. PS sama dengan R besar ditambah R kecil. AB sejajar SQ sehingga besar sudut BAP sama dengan sudut QSP sama dengan 90 derajat atau sehadap. Nah, sekarang perhatikan segitiga PSQ sama dengan 90, maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang SQ. PSQ siku-siku di S, sehingga menghasilkan rumus SQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurang SP kuadrat. D kuadrat sama dengan K kuadrat dikurang dalam kurung R besar ditambah R kecil kuadrat. D sama dengan akar dari K kuadrat dikurang dalam kurung R besar ditambah R kecil kuadrat. Jadi, rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah D sama dengan akar K kuadrat dikurang dalam kurung R besar ditambah R kecil kuadrat. Dengan keterangan, D itu panjang garis singgung persekutuan dalam, K itu jarak kedua titik pusat lingkaran, sedangkan R besar jari-jari lingkaran pertama dan R kecil jari-jari lingkaran kedua. Maka sekarang kita akan membahas mengenai garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah garis yang menyentuh dua lingkaran pada satu titik di masing-masing lingkaran tanpa memotong atau melewati bagian dalam lingkaran tersebut. Titik singgungnya berada di sisi luar kedua lingkaran. Ciri-ciri garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yaitu yang pertama, bersifat menyinggung. Maksudnya, garis hanya bersinggungan dengan lingkaran di satu titik pada masing-masing lingkaran. Yang kedua, tidak memotong lingkaran. Garis ini tidak memotong bagian dalam kedua lingkaran. Dan yang ketiga, jarak antara pusat lingkaran memenuhi syarat. Jarak antara pusat kedua lingkaran lebih besar dari selisih jari-jari kedua lingkaran atau R1 dikurang R2, sehingga lingkaran tidak saling tumpang tindih atau bersentuhan secara langsung. Nah, di sini ada gambarnya yaitu lingkaran A berpusat di A dengan jari-jari AD sama dengan R1 dan lingkaran B berpusat di B dengan jari-jari BE sama dengan R2. Kita perhatikan gambarnya sama-sama. Nah, di sini AB adalah jarak kedua titik pusat lingkaran S. DE adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, di mana DE tegak lurus dengan AD. Melalui titik B, dapat ditarik garis BC yang sejajar garis DE, atau BC sehadap dengan DE, sehingga BE sama dengan CD sama dengan R2, dan sudut ACB sama dengan 90 derajat. Maka segitiga ACB adalah segitiga siku-siku sehingga berlaku teorema Pitagoras AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang dalam kurung AD dikurang CD kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R1 dalam kurung R1 dikurang R2 kuadrat. Nah, karena BC sehadap dengan DE dan sudut ACB sama dengan sudut ADE sama dengan 90 derajat, maka DE sama dengan BC. Jadi, DE kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang
dalam kurung R1 dikurang R2 kodrat, maka panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dirumuskan L kodrat sama dengan S kodrat dikurang dalam kurung R1 dikurang R2 kodrat dengan R1 lebih besar dari R2 dan L sama dengan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. S sama dengan jarak antara kedua pusat dua lingkaran. R1 sama dengan jari-jari lingkaran pertama, R2 sama dengan jari-jari lingkaran kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai materi terakhir, yaitu tali lilitan lingkaran. Di sini terdapat gambar tali lilitan lingkaran, dapat kita perhatikan sama-sama. Nah, untuk menghitung panjang rantai, maka kita dapat menjumlahkan panjang busur besar, yaitu PS ditambah PQ, ditambah panjang busur kecil, yaitu QS ditambah SR. PQ dan SR merupakan garis singgung persekutuan luar dari dua lingkaran yang berpusat di A dan B. Dengan demikian, sesuai dengan kedudukan kedua lingkaran tersebut, maka didapat panjang PQ sama dengan SR. Untuk panjang busur besar PS dapat ditentukan dengan mengetahui sudut PAS, yaitu A beserta jari-jari lingkaran A atau R besar. Sedangkan untuk menghitung panjang busur kecil QS dapat ditentukan dengan mengetahui sudut pusat yang berhadapan. Dengan busur kecil QS yaitu A dikurang 360 derajat serta jari-jari B atau R kecil. Dengan demikian, jika P adalah panjang rantai, maka P sama dengan 2PQ ditambah panjang busur besar PS ditambah panjang busur kecil SR, di mana dapat rumus PQ sama dengan AB kodrat dikurang dalam kurung R besar dikurang R kecil tutup kurung kodrat panjang busur besar PS sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2 pi R besar panjang busur kecil SR sama dengan 360 derajat dikurang alfa per 360 derajat dikali 2 pi dikali R kecil. Ada contoh soal UTBK tahun 2019 di mana soalnya membahas tentang garis singgung lingkaran. Soalnya itu di dalam lingkaran besar terdapat dua lingkaran kecil identik yang saling bersinggungan di pusat lingkaran besar seperti pada gambar. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah. Ketahui bahwa jari-jari lingkaran kecil atau kita lambangkan dengan R kecil sama dengan 2 cm. Nah, lalu diameter lingkaran besarnya yaitu sama dengan 2 dikali 2 jari-jari, di mana jari-jarinya 2 berarti 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8 cm. Nah, sudah kita dapatkan diameter lingkaran besar, maka selanjutnya kita akan mencari jari-jari lingkaran besar. Kita lambangkan dengan R sama dengan, karena rumusnya yaitu D per
2 berarti diameternya tadi kan 8 cm. Maka 8 dibagi 2 sama dengan 4 cm. Nah, kita sudah dapat R kecil, jari-jari kecilnya 2 cm, diameter lingkaran besarnya 8 cm, jari-jari lingkaran besarnya 4 cm. Selanjutnya, kita mencari luas lingkaran besar, yaitu luas lingkaran besar sama dengan pi R. R-nya R besar karena lingkaran besar, sama dengan pi R sama dengan pi R-nya tadi kan 4, berarti 4 kuadrat sama dengan 16. 4 dikali 4 16 pi cm kuadrat. Lalu setelah itu kita mencari kedua lingkaran kecil karena di gambar tersebut terdapat dua lingkaran kecil. Nah, yang pertama kita mencari lingkaran kecilnya, yaitu luas lingkaran kecil sama dengan pi R kecil kuadrat sama dengan pi jari-jari lingkaran kecil, yaitu 2 cm, berarti 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 4 pi cm kuadrat. Ini kan masih luas lingkaran kecil, sedangkan di gambar ada 2, berarti luas lingkaran kecilnya kita kali dengan 2. Jadi 2 dikali 4 pi cm sama dengan 8 pi cm kuadrat. Nah, setelah itu untuk mencari luas daerah yang diarsir, maka kita mengurangkan luas lingkaran besar dikurang dengan kedua luas lingkaran kecil, di mana kedua luas lingkaran kecil yaitu 8. Jadi, luas lingkaran besar dikurang kedua luas lingkaran kecil. Di sini kita tulis luas daerah yang diarsir sama dengan luas lingkaran besar, atau kita singkat menjadi luas R, di mana maksud luas R itu luas lingkaran besar dikurang kedua luas R atau lingkaran kecil. Maka dari itu luas lingkaran besar 16 pi cm kuadrat dikurang kedua luas lingkaran kecil yaitu 8, maka 8 pi cm kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah 8 pi cm kuadrat. Maka jawaban dari luas daerah yang diarsir adalah 8 cm kuadrat. Jika lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1, menyinggung garis AX ditambah BY sama dengan 2BY, maka A kuadrat per A kuadrat ditambah B2 sama dengan, pada soal nomor 2, lingkaran yang diberikan yaitu
X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Dengan pusat di 0,0 dan radius 1. Pusat 0,0, radius 1. Nah, selanjutnya garis yang diberikan yaitu ada AX ditambah BY sama dengan 2B. Garis sama dengan AX ditambah BY sama dengan 2B. Maka dari itu, jarak pusat lingkaran kita dapat dengan menggunakan rumus jarak titik. Menggunakan rumus dari jarak titik ke garis. Nah, rumusnya yaitu, ini rumus jarak titik ke garis sama dengan D sama dengan A ditambah 1 ditambah AX1 ditambah Y1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, di mana X1 dan Y1 adalah titik dan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah persamaan. Nah, di sini kita tulis X1, Y adalah titik dan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ini persamaan. Setelah itu, dalam soal diketahui bahwa A sama dengan A, B sama dengan B, C sama dengan min 2B. Ini di dalam soal. Nah, setelah itu kita tulis D sama dengan A0 ditambah B0 dikurang dengan 2B per, ini kita masukkan rumus ini, per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2B per akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 2B, kita tulis lagi per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, karena lingkaran menyinggung garis, jarak dari pusat lingkaran ke garis harus sama dengan radius lingkaran, yaitu tadi diketahui bahwa radiusnya 1, jadi 2B per akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1.
Setelah itu, kodratkan kedua sisi untuk menghilangkan akar, yaitu ini kita kodratkan. Yaitu menjadi 2b kuadrat per a kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan 1. Maka 4b kuadrat per a kuadrat, karena 2 kali 2 sama dengan 4, ini a kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan 1, maka kita dapatkan 4 b kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat. Lalu kita pindah ruaskan, yaitu menjadi 4 b kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a kuadrat. 4b kuadrat dikurang b kuadrat sama dengan a kuadrat. 4b kuadrat dikurang b kuadrat yaitu 3. 3b kuadrat sama dengan a kuadrat. Nah, lalu kita pindahkan, karena a yang muncul duluan, jadi a kuadrat sama dengan 3b kuadrat. Lalu kita substitusikan. A kuadrat per a kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan 3 b kuadrat per b kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan 3b kuadrat per 4b kuadrat, dimana 4 ini dari 3b kuadrat ditambah b kuadrat sama dengan 4b kuadrat. Nah, di sini a sama dengan 3b kuadrat, a sama dengan 3b kuadrat, maka kita substitusikan ke dalam rumus tersebut. Jadi a-nya 3b kuadrat per a kuadratnya tadi sama 3b kuadrat ditambah b kuadrat, maka hasilnya 3b kuadrat per 4b kuadrat. Maka kita sederhanakan b kuadrat dan b kuadrat kita coret, hasil akhirnya 3/4.